Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa pertanyaan nih yang sudah saya siapkan untuk saya tanyakan ke Antum Ustaz. Itu pertanyaan dari mana lagi tuh? Ini Ustaz, saya baca komentar-komentar dari Rumah Isot TV dan juga Instagramnya. Barangkali saya sudah baca, tapi mungkin saya nggak ada waktu untuk beri komentar ya waktu saya baca itu. Ya kalau jawab satu-satu juga repot kali Ustaz. Apa sih pertanyaannya Pak Hendi? Ada yang nanya gini Ustaz. Apakah wanita haid boleh ikut mengambil barisan dalam sholat itu tidak apa-apa? Oh, tentang wanita haid ya. Dia tidak ikut sholat, tapi dia duduk di barisan sholat. Barisan situ ya. Memangnya itu tidak memutus soft sholat jamaah lainnya? Gini. Gitu katanya. Intinya wanita boleh menghadiri sholat id ya di lapangan walau sedang haid. Sebagaimana riwayat dari Ummu Atiyah. Mungkin Pak Hendi pernah baca di rumaiso.com. Oh iya, pernah. Rasulullah perintahkan tuh wanita-wanita juga ikut keluar, termasuk juga wanita haid. Mereka nanti yang sedang haid itu tidak ikut sholat, namun turut menyaksikan kebaikan dan menyambut seruan kaum muslimin di situ. Dan mereka ikut juga ya? Mereka ya tidak ikut sholat. Mereka ketika itu baiknya ya tidak berada dalam shaf, tapi nanti di belakang kali Ustaz. Belakang gitu. Jadi sendiri, jangan gabung dalam shaf. Oke. Jadi jawabannya seperti itu. Terus ada yang nanya gini, apabila hanya ada suami istri saja, apakah boleh berjamaah? Oh ya, taib. Ya kalau mau berjamaah ya boleh lah ya Ustaz. Suami istri seperti ini boleh-boleh saja. Sebenarnya tidak ada syarat minimal ya. Saya tidak mengetahui kalau harus dengan 4 begitu baru dikatakan sah untuk sholat id ya. Oke. Ya asalnya masih boleh karena minimal jamaah itu ada 1 orang plus 1 jamaah gitu sudah dikatakan berjamaah. Coba kita lihat dari hadis ini ya, Anas bin Malik ya. Dia perintahkan budaknya Ibnu Abi Utbah di Az-Zawiyah. Maka beliau ketika itu mengumpulkan keluarganya dan anak-anaknya dan sholat seperti sholat orang-orang di kota dan sesuai dengan takbir mereka. Nah, di sini tidak disyaratkan jumlah itu berapa yang ikut sholat id ketika itu tidak sempat untuk lakukan di ramai, namun cuma di keluarganya saja. Ada lagi Pak Hendi? Nah, berikutnya ini tentang tata cara sholat id di rumah Ustaz. Gimana nih? Apakah sama gitu seperti biasa saat berjamaah? Oh, tata cara sholat id yang kita lakukan di rumah itu sama seperti sholat id di lapangan ya. Jadi ada 2 rakaat, kemudian rakaat pertama itu ada 7 kali takbir tambahan, kemudian rakaat kedua ada 5 kali takbir tambahan. Sama persis seperti kita lakukan di lapangan. Oke, sama ya guys berarti. Ada lagi? Nah, kalau sholat id di rumah ini bisa dimulai dari jam berapa Ustaz? Kalau mau waktunya ya sama dengan waktu duha. Sholat id itu dari matahari meninggi. Kalau ulama Syafi'iyah itu katakan dari matahari terbit, namun dianjurkan untuk diundur mulai dari matahari meninggi ya setinggi tombak kira-kira 15 menit setelah matahari terbit, 15 menit setelah matahari terbit. Jadi misalnya di Jogja ya taruhlah jam 5:30 matahari terbit, maka tambah 15 menit, berarti dari jam 6 kurang seperempat itu sudah mulai boleh sholat duha dan juga sholat id, dan berakhir ketika waktu zawal. Waktu zawal itu kapan Ustaz? Waktu zawal itu menjelang waktu zuhur, sekitar 10 atau 15 menit sebelum zuhur. Ada lagi? Kayaknya udah cukup nih Ustaz. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, next time saya hubungi Ustaz lagi deh, insyaAllah. Siap Pak Hendi. Syukran ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga antum terus Pak Hendi, terus istiqomah. Amin. Allah ibarik fiik.